Menjadi kasus tahunan saat musim penghujan, saudara, demam berdarah denggi memang patut diwaspadai dengan menerapkan gaya hidup sehat hingga menjaga kebersihan lingkungan. Dan bagaimana penanganan kasus DBD di Bali, khususnya di RSUD Wangaya Denpasar? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV, Jipayana Putra, bersama juru kamera Kadek Santosa di RSUD Wangaya Denpasar. Saudara, peralihan musim hingga cuaca ekstrim terjadi di Provinsi Bali dan hal itu tentunya mengakibatkan berbagai masyarakat mengalami penyakit seperti flu, pilek, bahkan demam berdarah. Dan saat ini saya tengah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar dan saya tengah bersama Dr. Iwayan Edi Wirawan selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik. Seperti apa tingkat demam berdarah di rumah sakit ini di bulan November saat ini? Dokter, apa kabar, dokter? Oke, baik-baik saja. Selamat pagi pemirsa. Perlu saya sampaikan bahwasanya perkembangan kasus yang tercatat ya di RSUD Wangaya, khususnya kasus demam berdarah untuk di bulan November memang peningkatannya tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita bandingkan di tahun 2024, kasus yang tercatat di bulan November ini baru ada 6 kasus ya di RSUD Wangaya, sedangkan di tahun 2024 tahun lalu itu tercatat sekitar 40-an kasus. Jadi kalau peningkatan kasus dari bulan Oktober ada 2 kasus, kalau November ada 6 kasus, memang tidak terlalu signifikan. Dan kita ketahui bersama untuk kasus demam berdarah yang meningkat ya jumlahnya di RSUD Wangaya ini biasanya di bulan Februari, Maret, April, Mei itu. Jadi saat ini masih landai ya, dokter? Ya, masih landai. Bagaimana perbandingannya dengan tahun 2024 lalu dengan sekarang? Apakah perbandingannya itu cukup tinggi atau memang masih stagnan atau sama seperti di tahun-tahun lalu? Perbandingan memang jauh ya. Kalau di tahun lalu tercatat di kami datanya sekitar 40-an untuk bulan yang sama, kalau tahun ini 6 kasus. Nah, untuk peningkatan kasus yang signifikan di tahun ini tercatat di bulan Maret ya, 56 kasus, Februari 44 kasus. Kalau di tahun lalu kasusnya mencapai ratusan. Kalau yang tertinggi di tahun lalu adalah di bulan Mei 291, kalau di bulan Aprilnya 218. Berarti menurun ya dari tahun? Ya, menurun kasusnya. Apa kira-kira yang harus diwaspadai oleh masyarakat khususnya di Kota Denpasar jelang peralihan musim ini? Mungkin ada hal-hal yang harus ditekankan lagi, dokter? Ya, walaupun jumlah kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya ini saat ini menurun, kita tetap perlu mewaspadai ya khususnya kasus demam berdarah ini. Yang perlu kita waspadai tentunya adalah kebersihan di rumah sendiri dan kebersihan lingkungan. Ini untuk penanganan kasus demam berdarah ini tidak bisa sendiri ya, harus kerjasama semua dari individu, dari masyarakat maupun dari pemerintahan. Dari yang kasus yang terjadi di Wangaya ini, dari 6 kasus itu kan, rentan usianya kira-kira itu dari usia berapa aja, dokter? Untuk rentang usia ini bervariasi dia dari anak-anak sampai dewasa ya, sama perbandingannya sama ya, setengah-setengah lah, 50-50. Iya. Ya. Dokter, mungkin sedikit dengan adanya upaya dari pemerintah seperti fogging dan lain sebagainya, sangat berpengaruh nggak itu untuk menekan kasus dari tahun lalu hingga tahun sekarang ini? Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya fogging itu bukan pemecahan utama ya. Yang paling utama adalah memberantas sarang nyamuk, jangan sampai sarang nyamuk itu bisa berkembang biak lah, sehingga bisa menimbulkan pelonjakan kasus. Saya kira sih seperti itu. Seperti kita sudah bersama, apakah saya tidak tahu juga ya, apakah
ini karena memang terjadinya penurunan kasus ini karena memang mungkin kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat atau seperti apa. Nah itu yang belum kita ketahui secara pasti. Karena terus terang aja memang kasusnya menurun yang tercatat di RSUD Wangayo ya seperti itu. Tadi dokter bilang lonjakan kasus biasanya terjadi dari bulan Februari hingga Maret itu. Bagaimana dengan kapasitas ruang yang ada di Rumah Sakit Wangayo ini? Mungkin kira-kira terpenuhi nggak nanti untuk kapasitas sendiri? Untuk saat ini kami ada ruangan 200 tempat tidur ya. Saat ini masih bisa ya memenuhi, bisa kita tangani lah untuk saat ini. Kalau perjalanan dari kita flashback dari tahun lalu dengan adanya kasus yang meningkat, kami tetap bisa menangani kasus yang jumlahnya sampai 1 bulan itu 291. Pernah sampai oper nggak? Untuk saat ini belum ada sih, belum ada kami ngoper. Kalau tahun lalu kami belum ada mengoper ya, karena kami mengatur kasus masuk dan kasus keluar ya. Jadi pasien-pasien mungkin yang pasien lainnya yang mungkin pasien seperti pasien operasi yang mungkin jadwalnya kami ingin percepatlah jadwalnya sehingga alur pasien itu menjadi lebih lancar. Saya kira sih seperti itu. Terakhir dokter, mungkin ada himbauan bagi masyarakat luas khususnya di Denpasar dulu terkait DBD dan penyakit lainnya di jelang musim penghujan ini. Imbauan untuk masyarakat, untuk kita semua ya, pertama tentunya menjaga kesehatan ya diri sendiri dulu dengan istirahat, pola makan yang baik ya. Terus yang ketiga tentunya menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, ikut berpartisipasi. Saya kira sih seperti itu intinya sebenarnya ya. Terima kasih dokter atas waktunya bersama Kompas TV. Dan saudara, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Dr. Edi Wirawan, dan tentunya kebersihan dan kesadaran diri menjadi sangat penting untuk mencegah beragam penyakit yang ditimbulkan di jelang peralihan musim dari kemarau ke musim hujan ini. Cipayana Putra, Kadek Santosa, Denpasar, Bali.